Pernah nggak sih kalian bayangin bayi umur 8 bulan menghilang tanpa jejak? Padahal si bayi udah dicari ke segala arah, bahkan sampai keluar rumah. Dan ternyata si bayi terdengar tertawa di dalam lemari. Keluarganya Rahma nggak cuma ngalamin kejadian aneh sekali saja. Semua kejadian aneh yang terjadi di rumahnya Rahma berasal dari coretan tembok yang ada di kamar mamanya Rahma. Cerita ini berawal dari sebuah rumah yang kelihatan biasa saja. Di sana tinggal Rahma dan keluarganya. Nah, waktu Rahma masih kecil, kira-kira dia berusia 5 tahun, ada sebuah kejadian aneh yang gak terduga. Ada sebuah lukisan yang berada di tembok kamar mamanya Rahma. Tapi itu bukan lukisan biasa. Bukan yang dibeli mahal-mahal dan juga bukan yang dilukis oleh pelukis terkenal. Itu cuma coretan tembok yang digambar oleh omnya Rahma. Omnya Rahma ini punya masalah mental. Orang-orang yang ada di rumahnya Rahma udah terbiasa dengan tingkah lakunya yang susah diprediksi. Suatu hari, omnya Rahma ini ingin mencoret tembok kamar mamanya Rahma. Tapi mamanya Rahma ini berusaha untuk menghentikan tingkah laku omnya Rahma itu. Tapi omnya Rahma nggak terima. Daripada situasi tambah kacau, akhirnya mamanya Rahma membiarkan omnya mencoret kamar tersebut. Sampai mereka nggak mikir bahwa ada sesuatu hal aneh yang terjadi pada lukisan itu. Saat itu mereka hanya berpikir, wah, ternyata omnya Rahma bisa gambar juga ya. Dari situlah awal teror itu dimulai. Suatu sore, sepupunya Rahma ini lagi lewat di depan pintu kamar mamanya Rahma. Nah, kebetulan pintu ini sedikit terbuka. Tiba-tiba dia mendengar sosok suara perempuan yang sangat lembut dan cukup jelas. Karena penasaran, dia mendekat ke pintu dan sambil mengintip dari celah yang terbuka. Apa yang dia lihat bikin dia nggak bisa bergerak. Dari celah pintu itu, dia lihat lukisan perempuan di tembok. Dan yang bikin anehnya lagi, lukisan itu hidup. Mata dari lukisan perempuan tersebut melirik ke kanan, ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Dan yang lebih gila lagi, wajah perempuan itu berubah. Yang dari awalnya cantik berubah menjadi sangat marah. Matanya menyorot tajam. Dan puncaknya, saat sepupu Rahma ini masih terpaku di tempat, tiba-tiba lukisan itu melirik langsung ke arah si sepupu Rahma ini berdiri. Sepupu Rahma langsung lari terbirit-birit. Dia langsung ke bapaknya Rahma sambil cerita gemetaran. Sejak saat itu, bapaknya Rahma nggak mau ambil pusing lagi. Dia nutupin lukisan tersebut dengan lemari besar yang ada di kamar mamanya Rahma. Tapi, hawa horor mistis di kamar mamanya Rahma nggak pernah hilang. Sampai sepupunya Rahma nggak mau ke kamar mamanya Rahma sendirian. Setelah waktu berlalu, tapi teror di kamar itu nggak cuma sampai di situ. Malahan, kejadian yang lebih anehnya lagi terjadi pada adiknya Rahma, si R yang masih berumur 8 bulan. Suatu hari, mamanya Rahma ini ninggalin adiknya tidur di ranjang bayi yang ada di kamar mamanya Rahma. Beberapa jam kemudian, saat mamanya Rahma balik ke kamar, tiba-tiba si R gak ada di tempat tidurnya. Bayi yang umur 8 bulan yang jelas belum bisa jalan tiba-tiba hilang. Mamanya panik memanggil seluruh keluarga di rumahnya. Semua orang langsung mencari ke seluruh penjuru rumah, bahkan sampai keluar rumah. Nihil, si R tidak ada di rumah. Sampai akhirnya setelah berjam-jam mencari, Rahma mendengar suara aneh dari kamar mamanya. Suara itu nggak lain adalah suara tawa R
Yang bikin merindingnya lagi, suara itu berasal dari lemari yang untuk nutupin lukisan perempuan tadi. Dengan jantung berdebar, Rahma akhirnya membuka pintu tersebut dan dia menemukan R lagi duduk dan tertawa sendirian. Bayi yang jelas belum bisa jalan itu entah gimana caranya dia bisa masuk ke dalam situ. Dan sejak kejadian itu, kamar tersebut semakin dihindari dan tidak ada penghuni yang mau berlama-lama di sana. Walaupun lukisan tersebut udah dilapisi cat berkali-kali, tetapi lukisan tersebut masih kelihatan samar-samar. Dan Rahma masih sering mendengar suara tangisan perempuan dari balik lemari tersebut. Jadi teman-teman, tampaknya keluarganya Rahma mau tidak mau harus berdamai dengan lukisan tersebut. Sekian video dari saya. Oh iya, jangan lupa tonton video dari teman saya Ica dengan tema Tersesat di Kota Kucing. Bye-bye!